Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap kita semua selalu ada dalam keadaan sehat, dan bahkan saya percaya bahwa kita akan selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan. Untuk mendapatkan informasi seputar ibadah, teman-teman dapat menghubungi mentor kalian masing-masing atau dapat melalui Instagram @gcwongkito. Lalu bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, teman-teman dapat menuliskan pokok doa kalian melalui direct message Instagram @gcwongkito atau @stevigracia. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan, teman-teman dapat menabur melalui rekening GBI Musi Palem Indah yang tertera di layar berikut. Nah, untuk online service kita minggu ini akan bertemakan willingness to wait, yang berarti bersedia untuk menunggu dalam proses. Maka dari itu, saya mengajak untuk membuka ayat di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya berdoa biarlah ayat ini menjadi perenungan kita dari satu minggu ke depan. Online service kita minggu ini akan dilayani oleh Ko Andrew. Saya mengajak kita semua untuk dapat fokus dalam mengikuti online service kita minggu ini. Maka dari itu sebelum mulai online service kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu buat hidup kami sampai saat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang udah ada Tuhan terus dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online service kami Tuhan pada minggu ini. Dan kami pun percaya Tuhan akan ada benih-benih firman yang baru Tuhan yang akan ditabur dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan kami berdoa biarlah benih itu Tuhan dapat berbuah Tuhan dan buahnya dapat dinikmati oleh orang di sekitar kami. Ya Bapa, biarlah Tuhan Kau bantu kami Tuhan untuk dapat mengerti dan bahkan dapat melakukan firman yang akan dibagikan oleh Ko Andrew Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah online service-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat datang di online service GC GBI Musim Palem Indah, Palembang. Saya percaya kita ada hari ini itu semua karena penyertaan, semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Saat ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun teman-teman mengikuti ibadah ini saat ini, Roh Tuhan, hadirat Tuhan tetap bersama dengan kita. Mari kau siapkan hatimu saat ini, berikan sikap yang terbaik saat ini. Kami datang ya Bapa, kami datang ya Tuhan, anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, bersama-sama kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Kau baik ya Bapa. Sebab kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami udah punya Engkau. Mari angkat pujian ini kan katakan, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu,
dalam hidupku. Dekat padamu, katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari awal kita naikkan katakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata dan setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus, Yesus, kami panggil Kau Yesus, Yesus. Kau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Yesus. Mari teman-teman, saat ini kau boleh angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kau boleh angkat rasa ucapan syukurmu saat ini di hadapan Tuhan, buat setiap kebaikannya Tuhan, buat setiap kasih setianya Allah, buat setiap perlindungannya, buat setiap kesembuhan yang Ia berikan kepadamu, buat setiap penyertaan Tuhan yang telah Ia berikan kepadamu, buat setiap penyelesaian masalah yang telah Ia berikan kepada hidupmu. Sebab Dia yang layak teman-teman, sebab Dia hanya Yesuslah yang layak untuk kita sembah, untuk kita muliakan saat ini. Mari kau angkat suaramu saat ini di hadapan Tuhan. Ku memuji-Mu, bersyukur buat kasih-Mu atasku. Dalamku ya Roh-Mu Tuhan, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan.
Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ungkapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu ya Bapak. Buat setiap yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih. Kau baik. Kau setia. Yaitu Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami menyembah-Mu hari ini. Kami masih bisa merasakan hadirat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu Tuhan, lewat penyembahan hari ini ya Bapa. Sebab Kau yang layak untuk terima setiap rasa syukur dan penghormatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau yang sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hai GC, welcome home. Kita sudah masuk di online service kita yang kelima. Itu artinya udah begitu banyak waktu yang kita habiskan selama masa karantina ini. Nah, saya berharap teman-teman masih dapat melakukan hal-hal yang produktif di rumah dan melakukan hal-hal yang positif selama masa karantina ini. Saya pribadi mau tanya, kira-kira apa sih yang teman-teman lakuin selama masa karantina ini yang dulunya belum pernah teman-teman lakuin, tapi teman-teman bisa lakuin di masa karantina ini? Saya ambil contoh, mungkin teman-teman saat ini sedang baca buku, yang dulunya nggak pernah baca buku tapi saat ini sedang baca buku, atau teman-teman belajar masak, atau teman-teman buka online shop, workout challenge, push up 100 kali, sit up 100 kali, atau lebih disiplin baca Alkitab, atau lebih disiplin berdoa. Nah, teman-teman boleh tulis semua yang teman-teman lakuin yang dulunya belum pernah teman-teman lakuin di kolom comments. Saya harap teman-teman lain yang membacanya dapat terinspirasi oleh apa yang teman-teman lakuin. Nah, sebelum kita masuk ke sharing kita hari ini, saya mau cerita dulu satu hal. Di Palembang itu ada satu tempat makan yang menghidangkan mie, yang katanya sih enak. Nah, setelah saya coba, memang rasanya sih enak. Nah, tapi ada hal unik yang teman-teman tidak bisa jumpain, mungkin jarang jumpain di tempat makan lainnya. Mau tahu apa? Hal itu adalah tempat ini ketika jam makan itu waiting list-nya tuh sangat panjang. Saya iseng nih, saya searching di Google. Ketika saya searching di Google, ternyata orang tuh menghabiskan waktu selama 45 menit di sini. Tapi ya, by pengalaman saya tuh hanya menghabiskan waktu 5 sampai 10 menit di tempat makan ini. Nah, pertanyaannya 35 menitnya ngapain? Nah, 35 menitnya tidak saya gunakan untuk nongkrong, karena tempat ini tidak cocok digunakan sebagai tempat nongkrong, tapi lebih tepat digunakan sebagai tempat makan. 35 menitnya mau tahu ngapain? 35 menitnya saya gunakan waktunya untuk menunggu. Saya menunggu dapat tempat duduk, saya menunggu makanan yang saya pesen itu sampai di meja saya. Dan saya hanya menggunakan waktu 5 sampai 10 menit untuk menghabiskan hidangan mie tersebut. Bayangkan, kalau dikalkulasi ya, itu 1:3. Satunya makan, 3-nya nunggu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang bersedia untuk menunggu 35 menit hanya untuk menikmati makanan 5-10 menit? Jawabannya adalah tempat ini menyediakan makanan yang enak yang mungkin tidak ditemui di tempat lain. Nah, dari cerita tadi, itu ada hubungannya dengan topik kita hari ini, yaitu willingness to wait, atau dalam bahasa Indonesianya, bersedia untuk menunggu. Nah, waktu itu saya bersama tim itu sedang meeting. Ketika meeting, saya intermezzo nih. Saya bilang, kira-kira menurut kalian menunggu itu apa sih? Terus ada yang menjawab,
menunggu itu tidak menyenangkan, menunggu itu tidak pasti. Tapi ada juga yang menjawab menunggu itu adalah satu harapan. Nah, tapi saya mau bilang di sini kalau menunggu itu emang mungkin tidak menyenangkan ya. Banyak orang tidak senang dengan kata menunggu. Bahkan di Pokotbah 3 ayat 11 bilang gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ulangi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti sebelum sampai pada waktunya, itu belum tentu indah kan? Nah, oleh karena itu kita akan bahas satu kisah dari Alkitab tentang menunggu yang terambil di Kejadian 37 ayat 19. Bunyinya seperti ini teman-teman. Kata seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah, dari cerita ini saya mau jelasin dulu historinya. Ini adalah cerita Yusuf. Yusuf itu adalah anak Yakub. Nah, Yusuf itu disayang sekali oleh bapaknya Yakub. Dia dibeliin jubah yang maha indah, tertulis di Alkitab kayak gitu. Dan ada hal unik yang dialami oleh Yusuf. Hal uniknya adalah dia dapat mimpi dari Tuhan. Nah, bukan kaleng-kaleng, dapat mimpi dari Tuhan. Jadi ada dua mimpi yang dia alami. Mimpi pertama, dia lagi mimpi ngikat gandum. Abang-abangnya juga ngikat gandum. Tiba-tiba gandum yang diikat oleh Yusuf itu berdiri. Nah, dan gandum yang diikat oleh kakak-kakaknya itu sujud nyembah gandumnya Yusuf. Hal kedua, dia mimpi matahari, bulan, dan 11 bintang lainnya itu sujud nyembah Yusuf. Wah, sontak Yusuf langsung menceritakan itu kepada kakak-kakaknya, ceritain itu ke papa dan mamanya. Saya nggak tahu ya motivasi Yusuf kenapa ceritain itu ke kakak-kakaknya, ceritain ke papa mamanya. Tapi mungkin Yusuf terlalu senang dengan mimpi itu, sehingga dia mencari orang yang paling dekat dengan dia, yaitu keluarganya. Lalu dia cerita. Mungkin teman-teman juga ngalami hal yang sama. Ketika teman-teman mimpi ketemu gebetan, langsung ceritakan ke teman, ke ayah, ke ibu, mungkin ke saudara kalian. Atau motivasi kedua Yusuf, dia mau mimpi itu cepat tercapai, sehingga dia ceritain itu ke kakak-kakaknya, ceritain itu ke ayah dan ibunya. Nah, tapi apa yang terjadi? Apakah Yusuf mendapatkan mimpi itu secara instan? Jawabannya teman-teman pasti tahu. Yusuf ketika sudah cerita dengan kakak-kakaknya semakin iri sama Yusuf. Lalu membuang Yusuf ke sumur dan dijualnya ke orang Midian jadi budak. Nah, bukankah kita juga terkadang sama seperti itu kejadiannya? Tapi saya jelasin dulu ya. Mimpi di sini bukan konotasinya definisi secara sempit, yaitu bukan tidur, bukan. Tapi juga bisa diartikan sebagai panggilan Tuhan, bisa juga diartikan sebagai target, tujuan, cita-cita, apa yang teman-teman mau capai di depan. Terkadang tuh ketika kita punya mimpi, kita punya target, kita punya tujuan, kita punya apa yang mau kita capai di depan, terkadang tuh kita maunya tuh nggak lama-lama lah, atau istilahnya nggak pakai lama lah untuk sampai ke mimpi itu. Benar nggak? Sama kan seperti Yusuf, dia langsung ceritain tuh ke kakak-kakaknya, sehingga tapi yang terjadi adalah Yusuf tidak langsung dapat mimpi itu. Dia tidak langsung mencapai mimpi itu. Sama seperti kita juga tidak bisa langsung mencapai mimpi itu. Contohnya, mungkin ada beberapa orang yang cita-citanya saat ini mau jadi YouTuber. Lalu buat account YouTube, lalu buat satu video, lalu berharap punya subscriber sebanyak Atta Halilintar, 23,1 juta. Atau mungkin ada yang punya cita-cita sebagai dokter saat ini, tapi nggak mau lama kuliah kedokteran, nggak mau jadi koasisten lama-lama. Atau teman-teman saat ini sedang mungkin berdoa buat orang, tapi orang ini nggak pernah berubah. Wah, teman-teman lalu stop berdoa. Nah, berdasarkan kisah Yusuf tadi, saya mau tekanin bahwa ternyata mimpi itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Bahkan ya, mie instan saja tidak seinstan itu penyajiannya. Dia butuh direbus, dia butuh diplating, baru dimakan. Ya enggak? Nah, jadi yang kita pelajari adalah mimpi itu tidak bisa kita instan kita dapat.
butuh tahap yaitu menunggu. Nah, kalau teman-teman saat ini sedang menunggu, saya punya kabar baik buat teman-teman. Kabar baiknya, teman-teman saat ini pasti punya mimpi, pasti punya target, pasti punya tujuan, pasti punya cita-cita, pasti punya apa yang mau kalian capai di depan. Tapi kabar buruknya adalah teman-teman harus bersedia menunggu hingga waktunya tiba. Nah, kita lanjut ya. Kita lompat ayatnya ke pasal kejadian 42 ayat 6. Bunyinya seperti ini. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, nah, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yang dimimpiin tadi apa? Yang dicapainya sekarang sesuai. Kelihatannya mudah sekali ya Yusuf melewati semuanya. Kayaknya menunggunya cuma 5 pasal. Well, teman-teman, proses yang dihadapi Yusuf itu tidak semudah membalikkan lembar Alkitab sebanyak 5 pasal. Atau nge-swipe Alkitab di HP-mu sebanyak 5 pasal. Nggak semudah itu. Di Alkitab mencatat bahwa minimal ada 5 kejadian. 5 kejadian yang tidak mengenakan yang Yusuf hadapi. Mau tahu apa? Yang pertama, Yusuf itu dibuang ke sumur. Dengar baik teman-teman, Yusuf itu bukan ember sumur yang main dibuang saja ke sumur. Yusuf itu manusia, tapi dia dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya. Hal kedua yang tidak mengenakan adalah Yusuf difitnah, digosipin sudah meninggal ke bapaknya. Dia digosipin sudah meninggal dimakan oleh binatang buas. Sehingga ayahnya itu sedih banget. Ketiga, Yusuf itu dijual jadi budak ke orang Midian. Lebih tepatnya ke Potifar. Lalu, belum berhenti sampai di sana teman-teman. Yusuf itu dituduh, difitnah, mempermainkan istri Potifar. Yang mengakibatkan, yang kelima, dia dipenjara. Nah, dari 5 kejadian tadi, saya mau teman-teman milih. Kira-kira mana kejadian proses tadi yang membuat Yusuf itu semakin dekat dengan mimpinya? Saya kasih waktu. Oke, habis waktunya. Jawabannya tidak ada. Semuanya terlihat membuat Yusuf semakin jauh dari mimpi tadi. Semakin tidak ada proses untuk sampai ke mimpi tadi. Benar nggak? Tidak ada progres sampai ke mimpi tadi. Bukankah terkadang kejadian Yusuf itu juga sama dengan kita? Kadang-kadang kita punya mimpi, kita punya tujuan, kita punya panggilan, kita punya cita-cita, kita punya target. Ketika kita sudah bulatkan hati untuk dapatkan itu, lalu apa yang terjadi? Kejadian seolah-olah membuat kita semakin jauh dengan mimpi itu. Kejadian membuat seolah-olah tidak ada progres sama sekali untuk sampai ke mimpi itu. Saya kasih contoh. Mungkin teman-teman saat ini ada punya cita-cita sebagai dokter, atau sebagai apoteker, atau pengen kuliah, atau mau jadi YouTuber, atau apapun. Tapi tiba-tiba ketika teman-teman sudah ambil keputusan untuk mencapai itu semua, tiba-tiba, keadaan perekonomian keluarga menjadi tidak mendukung untuk teman-teman kuliah, untuk teman-teman beli peralatan, atau apapun. Atau contoh kedua, mau jadi yang terbaik di sekolah, mau dapat nilai yang paling tinggi di sekolah, tapi ketika punya target seperti itu, nilai semakin jelek, semakin banyak yang merah, atau semakin banyak orang yang lebih baik dibandingkan kita. Atau contoh ketiga, teman-teman punya target untuk baca Alkitab, tapi ketika sudah bulatin hati untuk baca Alkitab sampai habis, malah tambah sering bolong-bolongnya. Karena aktivitas yang mungkin semakin padat. Atau contoh keempat, mau ngebahagiain orang tua, mau buat orang tua senang, tapi tiba-tiba orang tua seperti kayak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita, sering marah ke kita. Tapi kita balik lagi cerita Yusuf. Teman-teman, asal teman-teman tahu, proses yang Yusuf hadapin, itulah yang membuat Yusuf sampai ke mimpinya. Itulah yang membuat Yusuf sampai ketemu dengan Raja Firaun.
sehingga Raja Firaun berkenan untuk memberikan posisi kuasa atas Mesir. Yusuf punya kuasa dan kendali atas Mesir karena proses yang tidak menyenangkan tadi. Nah, bukankah Khotbah 3 ayat 11 tadi tergenapi? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang dialami Yusuf itu tidak mengenakan, sangat tidak menyenangkan. Bahkan terlihat Yusuf itu tidak bakal sampai ke mimpinya. Tapi karena hal yang tidak menyenangkan itulah Yusuf sampai ke mimpi tadi. Sama kan seperti ayatnya tadi, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, manusia mungkin tidak dapat menyelaminya. Nah, saya paham betul ya, bahwa di proses itu sangat tidak menyenangkan. Tidak ada orang yang senang diproses. Tidak ada orang yang senang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Apalagi ketika kita sudah punya mimpi, semua kejadian itu menunjukkan tidak ada progres. Dan membuat kita semakin sulit untuk menunggu dan berharap. Oleh karena itu, kita mau belajar dari satu sikap yang Yusuf punya, yang sehingga dia tuh bisa melewati setiap prosesnya dengan baik dan mencapai mimpinya. Mau tahu nggak? Yang sikapnya tuh adalah tough. Saya ulangi, sikapnya itu adalah tough. Nah, ini saya dapetin kata tough itu, agak lumayan lama lah. Tough itu artinya, kalau menurut Google, cukup kuat untuk menahan kondisi buruk, atau penanganan yang kasar, atau ceroboh. Nah, atau juga bisa diartikan sebagai gini, mampu menanggung kesulitan atau rasa sakit. Nah, mampu menanggung kesulitan atau rasa sakit. Banyak orang membahas bahwa Yusuf tuh punya sikap yang excellent, sabar, mengampuni, dan hal-hal lain yang baik sehingga dia bisa melewati prosesnya. Tapi saya dapat pengertian bahwa kalau Yusuf belum bisa menerima kondisi yang buruk saat itu, proses yang tidak menyenangkan saat itu, Yusuf tidak akan sampai ke kata excellent, kata sabar, dan kata mengampuni. Dia harus bisa menerima kondisi itu terlebih dahulu, berdamai dengan kondisi itu terlebih dahulu, baru dia bisa fight, memberikan hal yang excellent, mengampuni, dan sabar. Benar nggak teman-teman? Nah, kalau dia tidak memiliki sikap tough, ada kemungkinan Yusuf itu bisa hancur terlebih dahulu oleh prosesnya sebelum dia sampai ke mimpinya. Tapi karena dia punya sikap tough tadi, dia mampu untuk memberikan pengampunan ke kakak-kakaknya, untuk memberikan pengampunan ke istri Potifar. Bayangkan kalau dia tidak punya sikap tough, mungkin saat itu dia sudah dendam, dia sudah kepahitan kan. Ketika kakak-kakaknya datang, dia nggak akan berbuat hal yang baik kepada kakak-kakaknya. Dia akan masukin kakak-kakaknya ke penjara, ya kan? Nah, Kak, kalau dalam contoh konkretnya gimana, Kak? Nah, maaf sebelumnya, kalau teman-teman tadi kan mungkin punya cita-cita untuk kuliah kedokteran, apoteker, atau apapun kuliah itu, tapi keadaan perekonomian keluarga menjadi tidak mampu untuk mengkuliahin teman-teman. Dengar baik, berdamailah dengan kondisi itu, terima kondisi itu, dan coba menggunakan hikmat kalian yang datang dari Tuhan. Coba cari beasiswa sehingga kalian bisa kuliah tanpa mengeluarkan biaya. Kalau teman-teman tadi mau mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah, mau jadi yang terbaik di sekolah, tapi keadaan menunjukkan nilai semakin jelek, semakin sering remedi, atau semakin banyak orang yang lebih baik daripada teman-teman. Terima kondisi itu, berdamai dengan itu, tapi jangan berhenti untuk menjadi yang terbaik. Terus belajar lebih rajin, dan terus belajar lebih rajin. Atau contoh ketiga, kalau teman-teman mau bahagian orang tua nih, tapi ketika punya cita-cita seperti itu, tiba-tiba orang tua semakin tidak menunjukkan hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Saya mau bilang, tetap bahagiain mereka. Tetap usaha untuk buat mereka senang, buat mereka bahagia. Karena dari situlah teman-teman akan belajar kasih tanpa
pamrih. Nah, pelajaran utama yang kita ambil adalah selama menunggu mimpi kita tercapai, miliki sikap tough untuk dapat melewati setiap prosesnya dan nikmati saja prosesnya. Walaupun saat ini kondisi teman-teman tidak menunjukkan progres, bukan berarti penantian teman-teman itu sia-sia. Tapi percayalah bahwa proses tadi itu yang membuat teman-teman layak sampai ke mimpi tersebut. Oke, saya mau closing. Saya mau kutip lagi pasal yang dibawakan oleh konselor tadi di Yesaya 40 ayat 31. Tapi saya mau menggunakan versi bahasa Indonesia masa kini. Bunyinya seperti ini, teman-teman. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung rajawali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Saya ulangin ya. Yesaya 40 ayat 31 bilang gini, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung rajawali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Kalau di masa sulit sekarang ini, membuat teman-teman semakin jauh dari mimpi teman-teman, semakin jauh dari tujuan, semakin jauh dari target, semakin jauh dari apa yang mau teman-teman capai. Saya mau cuman bilang, tetap andalkan Tuhan, lalu wait and see. Kenapa Yusuf bisa melewati proses yang begitu panjang, yang begitu tidak mengenakan dengan berhasil? Selain dia memiliki kata tough, ada dua kata yang selalu ada di setiap proses Yusuf. Kata tersebut adalah Allah menyertainya. Teman-teman, saya mau katakan bahwa ketika Allah menyertaimu, dengar baik, ketika Allah menyertaimu, segala sesuatu akan diberikan kepada kamu ketika kamu meminta. Segala sesuatu akan kamu dapatkan ketika kamu mencari. Segala pintu akan terbuka ketika kamu mengetuk. Namun, kamu harus menunggu hingga Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Well, saya selesai dan saya mau bilang selamat menunggu teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kami boleh mendengarkan isi hatimu, buat kami boleh belajar mengenai willingness to wait atau bersedia untuk menunggu Tuhan. Bapa, berikan setiap mimpi, setiap tujuan, setiap target, setiap cita-cita, setiap apapun yang mau kami capai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan berikan kami hati untuk bersedia untuk menunggu Tuhan. Selain itu juga Tuhan, berikan kami satu sikap, yaitu tough ya Tuhan, bersedia untuk menerima setiap proses yang Kau berikan ya Tuhan, setiap proses yang tidak menyenangkan ya Tuhan. Buat kami bersedia untuk menerima itu semua Tuhan, hingga kami dapat menjadi layak untuk mencapai mimpi kami ya Tuhan. Ajarin kami atas benih ini, atas firman ini, biarlah bukan hanya manis untuk didengar ya Tuhan, tapi juga manis untuk dilakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang ikut campur ya Tuhan, yang buat segala sesuatunya menjadi semakin baik ya Tuhan. Dan kami percaya satu hal ya Tuhan, keadaan di dunia ini, di Indonesia ini Tuhan, di Palembang Tuhan, boleh terjadi itu semua karena rencana-Mu Tuhan, dan kami percaya rencana-Mu jauh lebih baik dibandingkan apa yang kami rencanakan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, Pak Sabta ya Tuhan, biarlah Engkau yang tahu Tuhan apa yang hamba-Mu ini lakukan ya Tuhan. Biarlah terus Kau yang berikan kesehatan, Kau yang berikan hikmat lebih lagi untuk bisa melayani di kondisi seperti ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ces TV ya Tuhan, dan beserta wakil-wakilnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang kasih hikmat, kasih pengertian ya Tuhan untuk dapat memimpin JC ke depan ya Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan kami dapat memenangkan lebih banyak generasi muda, lebih banyak generasi muda yang mau mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dan kami hanya berdoa dalam satu nama ya Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Yang sudah berdoa sama-sama katakan amin.
Nah, kalian udah dengar kan khotbah dari Koentur sebelumnya? Jadi di hari ini aku bakal bawain level up tentang willingness to wait atau bersedia untuk menunggu dalam proses. Sebelum itu kita buka Alkitab kita di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, di sini aku bakal mengilustrasikan tentang perumpamaan sebuah apel. Pada suatu ketika ada dua orang pemuda yang meminta apel kepada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan memberikan masing-masing benih apel kepada mereka. Orang yang pertama merasa kecewa terhadap Tuhan. Tuhan, aku kan mintanya apel. Kok Tuhan malah kasih benih apel sih? Kok Tuhan gak kasih secara langsung aja? Karena kecewa, ia pun pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang kedua, ia mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Ia menanamnya, merawatnya, bersabar, dan menunggu setiap proses yang ada, sehingga ia menghasilkan pohon apel yang banyak sekali apelnya. Jikalau orang pertama tadi mengikuti setiap proses seperti orang kedua, maka orang pertama tidak akan kehilangan berkat lebih, yaitu diberi pohon apel. Nah, teman-teman, seringkali kita itu meminta sesuatu yang instan kepada Tuhan, tapi terkadang Tuhan tidak memberikan itu secara langsung, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan gak memberikan apa yang tepat di waktu yang cepat, tetapi Tuhan akan memberikan apa yang tepat di waktu yang tepat pula, sama seperti perumpamaan apel tadi. Sekian level up dari saya, semoga bisa memberkati kalian semua. Sampai jumpa lagi, dadah! Teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan, biar firman ini jadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Sebentar kita akan akhirin ibadah online kita hari ini. Siapkan hatimu untuk kita bisa terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan kita. Teman-teman, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, supaya hidupmu terus jadi berkat dan hidupmu terus berbuah, untuk buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang, mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita sorakan, amin.